warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Haji Rianto, pembina Yayasan Pendidikan Tuah Bersama Pekanbaru. Dan saya Haja Cuminten MPD, pengurus Sekolah Luar Biasa Pelita Hati Pekanbaru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini hingga Ramadan berakhir. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Rimi Kalteza SPD, Kepala SLB Pelita Hati Pekanbaru, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan segera tiba, sembari sutra penghapus debu, sebening embun penyejuk jiwa, sucikan hati, bersihkan kalbu. Kami keluarga besar SLB Pelita Hati Pekanbaru mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Bunga mawar merah mereka tumbuh di dekat kolam ikan. Ramadan ini bulan penuh berkah. Yuk perbanyak berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Fevi di Ramadan ceria penuh berkah. Tak terasa sekarang kita sudah menjalankan puasa yang ketiga ya. Semoga kita selalu sehat dan kuat untuk menjalankannya. Yuk langsung saja sebelum kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Alangkah lebih baiknya kita dengar dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kalian yaitu Eki, surat Al-Baqarah ayat 183. Yuk kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Eki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya mari kita dengar sama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Taufik yang berjudul Amalan-amalan di bulan Ramadan. Yuk, mari kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada kita. Salawat dengan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalu kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki puasa yang ketiga. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan hingga hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini tema kultum kita itu amalan-amalan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ibadah, dan Ramadan itu adalah bulan pembebasan dari api neraka. Pada bulan ini terdapat banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya, yaitu dengan dilipat gandakan pahala dan diampuni segala dosa-dosanya, dengan syarat menghindari segala maksiat dan terutama itu dosa besar. Baiklah, amalan-amalan yang pertama yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan yaitu adalah puasa Ramadan. Salah satu ibadah utama yang sangat ditekankan atau diperhatikan yaitu adalah puasa Ramadan. Mulai dari sahur hingga berbuka nanti terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat sayang kalau kita lewatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Maka tidak diragukan lagi keutamaan puasa Ramadan itu begitu besar. Tidak hanya derajat takwa, pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bertemu Tuhan dengan puasa yang telah dikerjakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan dilipat ganda menjadi 10, bahkan hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu adalah bagianku dan aku akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Maka gembiralah bagi orang-orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu akan mendapat 2 kegembiraan. Yang pertama, gembira karena berbuka, dan yang kedua, gembira berjumpa Tuhannya dalam keadaan berpuasa. Itulah amalan yang pertama di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, amalan yang kedua adalah solat malam, tarawih atau tahajud. Solat malam, tahajud adalah salah satu amaliyah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun ibadah ini tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan salat malam, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah, maka beliau salat dengan duduk. Salah satu keutamaan salat malam di bulan Ramadan yaitu mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah dikerjakan di masa lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan di sini adalah melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itulah amalan yang kedua di bulan Ramadan, yaitu salat
malam, qiyamul lail. Adapun yang ketiga, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah berinfak atau sedekah. Sedekah maupun berinfak di bulan Ramadan adalah salah satu amalia yang sangat ditekankan bagi kaum muslimin yang mampu melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Sesungguhnya sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan kelebihan yang sangat banyak. Contohnya yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beri makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka, dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Itulah amalan yang ketiga di bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah perbedaan bulan Ramadan dengan bulan lain, yaitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka salah satu amalan yang dianjurkan untuk ditingkatkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Selain segala amal ibadah, kebajikan yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka akan diberikan 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bukan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan yang terakhir, amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah duduk di masjid dari setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari yaitu duduk di masjid hingga terbit matahari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lalu dia solat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Keutamaan berdiam diri di dalam masjid ini hingga matahari terbit berlaku pada setiap hari. Lalu bagaimana jika kita lakukan di bulan Ramadan? Maka itu akan mendapatkan pahalanya dilipat gandakan. Itulah amalan-amalan, sebahagian amalan-amalan yang akan kita dilakukan di bulan Ramadan. Masih banyak amalan-amalan lain. Semoga dengan amalan-amalan tadi kita tingkatkan atau kita jaga sampai selesainya ibadah puasa ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik yang telah menyampaikan ceramah agamanya untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini dulu acara Ramadan Ceria Penuh Berkah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.